Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Di tengah tuntutan sosial dan ekonomi yang kian pelik hari-hari ini, tak jarang kita terjebak sadar maupun tidak dengan tingginya gaya hidup yang kerap kali menyusahkan diri sendiri. Rasa cukup atas apa yang dimiliki atau qanaah menjadi semakin sulit digapai. Hidup juga semakin sesak, bisa jadi karena rentetan hutang maupun keinginan untuk senantiasa dianggap elit di circle pertemanan. Nah, lantas bagaimana sejatinya Islam menilik fenomena gaya elit namun ekonomi sulit yang kian lazim dewasa ini? Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang sangat menarik terkait itu tadi, gaya elit namun ekonomi sulit. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz favorit kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah. Gimana? Mas tausiah di mana-mana masih ya, A, ya? Makin rame, seneng banget lihatnya kayaknya di beranda medsos saya tuh, Hilman nih, gitu ya, Masya Allah. Jadi makin banyak insya Allah memberikan manfaat, luar biasa. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman, boleh langsung private ke Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom, yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Ini ya, istilah-istilah sekarang ini kan lucu-lucu ya memang, gaya elit ekonomi sulit, tapi maksudnya memang iya, kadang-kadang karena tuntutan lingkungan, kita tuh jadi tanpa sadar mungkin merasa, teman-teman aku handphonenya mereknya X nih, masa aku cuma Y aja gitu, akhirnya ya itu tadi karena hanya dianggap, pengen dianggap mampu gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sejatinya dalam kacamata Islam itu? Sebenarnya kan ya boleh-boleh aja ya memiliki sesuatu yang terbaik yang kita punya gitu. Tafadhol. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga setiap hari yang kita jalani adalah hari-hari terbaik untuk menyiapkan amal terbaik. Sampai kita nanti pulang menuju Allah dalam keadaan yang terbaik, di tempat yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Amin. Sampai kita mendapatkan surga yang terbaik. Amin. Ya rabbal alamin. Tema kita kali ini bagus sekali ya. Gaya elit, ekonomi sulit gitu. Ini bukan nyindir ya, tapi memang mungkin fakta yang terjadi. Fakta di lapangan banyak terjadi. Banyak orang yang pengen kelihatan kaya walaupun tidak kaya. Banyak orang yang pengen kelihatan bisa walaupun belum tentu bisa. Dan yang kelihatan, pengen kelihatan itu kan berarti tidak yang sebenarnya. Coba Bamila pilih mana? Pengen kaya atau pengen kelihatan kaya? Pengen kaya lah. Nah, berarti kalau pengen kaya, kaya beneran. Kaya beneran. Kalau pengen kelihatan kaya, ya belum tentu. Ya belum tentu. Makanya mohon maaf ya kalau ada sebagian daripada kita yang pengen kelihatan kaya, sesungguhnya dia tidak kaya. Dia miskin. Kenapa? Sampai untuk bikin jadi orang melihat dia kaya pun dia harus berpura-pura. Bukankah di antara sifat yang dibenci oleh Allah, salah satunya adalah sifat berpura-pura dengan sesuatu yang bukan menjadi miliknya atau menjadi dirinya. Nah, pada konteks yang lain, sebenarnya bagaimana sih hidup yang kita jalani ini? Nanti ada prinsip di surat Al-Qasas ayat 77. Ini bisa menjadi prinsip dasar dalam hidup yang perlu kita garis bawahi. Ada 4 prinsip hidup yang harus menjadi fondasi kita dalam melangkah selama kita hidup di muka bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah olehmu keutamaan dalam urusan akhirat. Jadi orientasi hidup kita itu harus untuk kebaikan akhirat. Harus untuk mendapatkan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada yang bertanya, bolehkah kita kaya? Boleh, tapi jadi jalan untuk bisa dekat sama Allah. Boleh nggak kita punya pangkat jabatan? Boleh, tapi pangkat jabatan harus jadi jalan untuk meninggikan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah. Gitu loh. Jadi kalau kita punya pangkat jabatan, bagaimana tanda tangan kita ini nih? Dengan hadirnya sebuah kebijakan akan jadi kebijakan yang membuat rakyat itu dekat sama Allah. Gitu loh. Jadi semua orientasi hidupnya itu diarahkan pada tujuan kebaikan di sisi Allah. Maka tidak boleh juga kita bilang, gak boleh kaya,
harta nggak dibawa mati. Kalau menurut saya itu perlu ada kalimat yang direvisi. Harta bisa dibawa mati, tergantung matinya seperti apa bawanya. Bukankah kalau kita punya harta dengan izin Allah, kita bisa memberikan kebaikan bagi orang lain, membangun sekolah, orang sekolah di situ gratis dapat kebaikan. Bangun jalan, bangun jembatan, bangun sumur. Mau banget ya maksudnya begitu. Jadi boleh kaya, tapi ingat orientasinya adalah urusan akhirat. Maka tadi kalau Mbak Mila nanya, gimana kalau orang nih gayanya elit tapi ekonomi sulit? Ya sekarang lihat dulu gaya elitnya buat apa. Iya, kalau cuma buat flexing misalnya. Ya. Udah mah gak ada gunanya, udah mah dosa, udah mah penipuan lagi, artinya pura-pura. Dan capek loh. Orang yang berpura-pura tuh orang yang paling capek menurut saya. Iya gak sih? Nggak usah berpura-pura urusan kaya. Sibuk gitu, maksudnya habis ini gue mau ketemu sama ini, gue harus ini. Besok lagi, kayaknya hidupnya tuh berpura-pura gitu yang gak usah jauh-jauh lah. Sekarang misalnya mohon maaf ya, kita di foto berpura-pura dengan segala macam. Biar kelihatan six pack gitu, padahal one pack gitu ya. Gitunya. Kan jadi sesak napas ya, dan perut juga sakit gitu. Dan memang itu manusia, memang naluri manusia. Karena manusia ingin terlihat lebih baik ya. Contoh begini, ini yang analogi paling gampang. Mbak Mila foto 5 orang, foto yang lain tuh jelek, foto Mbak Mila bagus. Saya posting yang itu gitu. Dihapus apa diposting? Kalau saya posting, iya sih, sesimpel itu ya. Itu manusia. Ya Allah, betul. Foto berlima, ya Mbak Milanya jelek, yang lain tuh bagus, ya. Di save apa dihapus? Pasti dihapus karena yang jelek kita. Ya Allah, betul lagi. Nah itu manusia, makanya wajar gaya elit ekonomi sulit gitu. Nah pertanyaannya buat apa? Buat apa? Buat apa? Tapi kalau misalnya saya mau maksain diri pengen hidup elit. Kan sekarang juga gampang maksudnya pinjam-pinjam juga gampang sekarang misalnya gitu. Ya kalau menurut kita ada kebaikan di dalamnya ya silahkan. Tapi kalau enggak buat apa? Contoh misalnya ini contoh ya. Misalnya barangkali kalau kesana kemari kan butuh kendaraan. Misalnya. Berarti kan kendaraan tuh butuh karena kaki kita. Maka dengan izin Allah walaupun masih belum punya atau masih dalam keadaan yang sulit misalnya, kita maksain aja deh beli kendaraan yang nyaman agar kita bisa berjalan ke tempat yang lain tuh bisa lebih nyaman. Memaksakan diri dalam tanda kutip ya. Kata gaya elit ekonomi misalnya kata orang ya. Tapi saya merasa bahwa dengan ini saya bisa lebih nyaman mendatangi orang, saya bisa lebih nyaman ketemu orang, saya bisa lebih nyaman untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan ayat-ayat. Jadi memaksimalkan potensi atau kebaikan tuh ya kenapa jadi, enggak orientasinya gitu ya? Orientasinya tuh akhirat gitu. Misalnya, ini kan kita nggak pernah tahu ya. Bisa ke depan, kita ditawari A, ditawari B, jadi apa gitu. Oke, kalau dengan jadi apa ini jadi jalan, jalan untuk menghadirkan kebaikan, ya kenapa enggak? Jadi orientasinya akhirat. Bukan dunia. Nah baru nanti yang kedua walatan sanasibaka minad dunia. Tapi juga jangan lupakan urusan kamu dunia. Maksudnya untuk nyenengin hati boleh. Untuk sekedar ada yang kita posting di sosmed buat nyenengin hati, self reward kalau kata anak milenial. Anak sekarang Gen Z gitu sekarang itu. Boleh nggak kita tuh dapat bonus jalan-jalan ke Bali misalnya? Ya kenapa nggak umroh aja? Gitu kan misalnya, ya kan? Jadi ada pilihan-pilihan, self reward, berterima kasih terhadap pencapaian kita, boleh. Itu artinya walatan sanasibaka minad dunia. Jadi jangan lupakan dunia. Aduh menarik. Tapi kita harus break dulu nih udah di queue nih. Ahilman nanti kita bahas lagi ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kita terkait gaya elit ekonomi sulit ini masih akan berlanjut. Tetaplah bersama kami di Gapai Kemuliaan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Gaya Elit Ekonomi Sulit gitu. Jadi cuman kan kadang-kadang kita tuh kita tuh sebenarnya tahu ya, teman-teman kita mungkin ya sesama circle-nya pertemanan lah misalnya. Handphone baru tuh. Tapi gue tahu sih misalnya masih kredit. Cuman kan kayaknya pengen juga nih. Jadi akhirnya malah jadi gimana ya? Kita tuh kebawa gitu. Kita tuh jadi kebawa gitu. Akhirnya minta mau dong yang ini gitu. Mempersulit diri sendiri. Ya itulah gitu. yang kemudian nanti disebut gaya elit, ekonomi sulit, hati sempit.
gerah aja ngeliat teman yang lain gitu. Jadi semuanya terpukul ada di situ. Makanya tadi saya kasih fondasinya tuh. Jadi kalau hidup, satu, orientasinya buat akhirat. Dua, yang jangan kedua, lupakan urusan dunia. Artinya self reward buat kehidupan dunia tetap itu boleh. perlu. Nah baru masuk yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadikan semua itu untuk bahan kita berbuat baik kepada yang lain. Jadi untuk bermanfaat bagi orang lain, Mbak Mila. Dan itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi setiap apa yang kita dapatkan ini buat jadi jalan kebaikan kepada orang lain gitu. Jadi bukan berarti kita itu malah mengotori hati dengan kebaikan orang. Makanya nanti ada penyakit namanya hasad. Kalau dalam bahasa kita iri dengki. SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Oh iya betul. Contohnya teman beli kulkas, kita yang kedinginan. Teman beli kompor gas, kita yang kepanasan. Teman kita beli mobil baru, kita yang ketabrak. Teman kita naik jabatan, kita yang hitung pendapatan. Capek ngelihat apa yang orang lain punya. Dan ini yang menjadikan hati kita menjadi sempit. Dan itu gak akan bahagia. Itu akar, kalau kita bedah lagi, kita telusurin lagi ke bawah akhirnya. Akarnya tuh kenapa kita tuh masih gerah aja ngeliat. Makanya kan kenapa ada orang yang gaya elit ekonomis itu kan itu. Salah satunya tidak pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur. Dua, sering membandingkan hidup sama orang lain. Kemudian yang ketiga, tidak pernah merasa cukup. Jadi semuanya jadi dia kayak berdiri di atas gelombang yang sebenarnya menggoyang dirinya gitu. Nggak ajeg gitu, nggak ajeg. Maka gampang tergoyahkan. Maka ada istilah, jangan pernah membangun istana di atas jembatan. Tapi bangunlah istana setelah kamu melewati jembatan itu. Dunia ini jembatan. Siapa yang membangun istana di sini pasti digoyangkan kan. Terus gimana? Ya udah, jembatan ini bikin aja jalan yang bagus. Biar nanti setelah jembatan ini selesai, ada istana yang sedang kita bangun melalui jembatan ini gitu. Nah ini mau kita sibuk dengan pencapaian orang, sibuk dengan apa yang orang punya, padahal belum tentu yang bahagia di orang bahagia di kita. Contoh ini Maya. Contoh berdasarkan cerita ya gitu. Contoh misalnya ada ibu-ibu yang suka bandingin pasangannya dengan orang lain. Aduh. Iya. Papa, kamu tuh harus seperti bapak ini misalnya ya. Lihat bapak ini tuh begini misalnya. Apa kata suaminya? Ya udah kamu nikah aja sama bapak itu. Udah malas berdebat kan nenek begitu. Nah, itu bilang gini, kok kamu beda ya sama suami si A misalnya? Ya memang beda. Beda tuh ya. Suami ibu dengan AA pasti beda. Iya kan? Iya. Pasti lebih cakep suami ibu. Kenapa coba? Ya karena ibu yang milih itu suami ibu. Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Kita mau ngotot, enggak. Nah, nanti ada kecenderungan ini. Kenapa ya? Sesuatu yang indah itu lebih indah sebelum kita miliki daripada setelah kita miliki. Setuju. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa? Nggak tahu, kadang ya dulu tuh kayaknya tuh jadi nggak maksudnya kalau gitu. Dulu tuh suami kita ya sebelum nikah gitu ya. Jangan suami dong, tas aja. Jalan-jalan ke mall, ada tas baru. Iya bener. Pengen kan? Pengen. Wih, bagus, terbaru. Kebelilah, izin Allah kebeli. Setelah dimiliki, kok biasa 1-2 kali udah bosen ya. Kenapa itulah hidup. Ya? Makanya kadang sesuatu yang indah itu lebih indah sebelum dimiliki daripada setelah dimiliki. Bedanya apa? Sebelum dimiliki, kita belum merasa memiliki. Setelah dimiliki, kita merasa sudah jadi milik kita. Makanya mohon maaf, kalau kita kembalikan kepada poin keluarga tadi, kenapa pasangan kita terasa biasa dalam pandangan kita? Karena kita sudah merasa memilikinya. Jauh rasa syukurnya sebelum kita miliki. Jauh rasa syukurnya sebelum kita kejar dia menjadi pasangan kita. Makanya ada istilah, jangan terlalu merasa memiliki dengan apa yang sebenarnya hanya dititipi dalam hidup kita. Jangan terlalu merasa memiliki. Contoh, Mbak Mila punya tangan, jari. Saya bilang, Mbak Mila mau nggak saya kasih handphone? Mau. Oke, saya kasih handphone. Tapi dengan syarat Mbak Mila. Apa? Jempolnya saya kasih satu buat saya ya. Mohon maaf, kita kembalikan lagi deh gitu. Iya, nggak ada, sebenarnya nggak ada harganya tuh handphone kan kalau ada. Pertanyaannya, apakah sebelum ada cerita handphone tadi Mbak Mila bersyukur sama Allah dikasih jari-jari ini? Enggak kan? Kadang dalam hidup diambil. Allah harus tuker dulu dengan sesuatu yang kadang-kadang oh yaudah deh. Sampai kita menyadari bahwa ya Allah begitu berharganya ini semua nikmat. Tapi kenapa selama ini aku tidak syukuri? Berarti selama ini kamu lebih fokus dengan apa yang belum kamu miliki daripada kamu bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki.
Berarti orang yang gaya elit, ekonomi sulit itu memaksakan diri melihat apa yang belum dia miliki dan dia lupa bersyukur dengan apa yang dia miliki. Setuju. Ini bisa juga nggak sih? Karena kita tuh terlalu sering melihat orang lain. Maksudnya kadang-kadang tanpa kita sadari karena scrolling itu tadi media sosial, kita ngelihat orang lain begini begitu, punya ini punya itu. Walaupun sebenarnya kita tuh awalnya biasa aja ya, tapi karena begitu tuh akhirnya kebawa gitu. Iya. Makanya banyak kan, melihat. Apa yang kamu makan mempengaruhi apa yang kamu nanti lakukan. Apa yang kamu lihat mempengaruhi apa yang kamu lakukan. Makanya belajar menjaga mata gitu, belajar menjaga pandangan kita. Nabi mengajarkan kalau urusan akhirat lihat ke atas, kalau urusan dunia lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Jangan dibalik. Kita mah kadang-kadang urusan dunia lihatnya ke atas. Betul. Urusan akhirat lihatnya ke bawah. Aduh. Kita mesti alhamdulillah bisa sholat. Yang lain kan suka kadang-kadang gitu. Betul, kita mah alhamdulillah kita mah sholat. Orang mah ada yang gak sholat. Jangan lihat yang gak sholat dong. Lihat tuh orang yang bisa tahajud. Bener lagi. Lihat yang duhanya tidak pernah tertinggal. Masya Allah, betul. Lihat yang sunnah rawatibnya tidak pernah tertinggal. Urusan dunia lihat ke atas. Kita mah kerja gini-gini aja ya. Yang lain udah pada punya mobil. Kita mah enggak. Kamu masih bisa kerja aja udah alhamdulillah. Masya Allah, bener lagi. Berarti selama ini mindsetnya harus. Yang tidak membuatmu bahagia itu bukan karena keadaan, tapi karena rasa syukur yang tidak hadir dalam hidup. Makanya tenanglah, urusan rezeki mah sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki strategi bisa dikopi, tapi rezeki tidak bisa dipaste. Masya Allah. Makanya masing-masing orang ya punya rezeki kok. Iya. Dan itu yang membuat seseorang tuh bisa tenang dalam hidup. Kenapa coba? Karena rezekimu tidak akan pernah berpaling darimu. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Tenang aja, tapi tetap ikhtiar. Jangan kata saya juga ada rezeki udah dijamin duduk udahlah gitu. Biarin. Jangan, tetap ikhtiar, tetap mencari yang terbaik. Tapi ingat ya, jangan sampai masuk kategori yang tadi, gaya elit, ekonomi sulit, hati sempit, hutang terlilit. Terlilit, aduh. It semua, hidup pedit lagi. Jadi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi itu tadi ya, karena kita tuh mau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jadi pengakuan dari orang lain tuh sebenarnya gimana ya? Kita tuh harus bagaimana sih menyikapi itu gitu. Maksudnya kita tuh kan juga pengen orang lain juga melihat kita tuh ya baik sebenarnya gitu. Tapi batasnya supaya kita tuh juga jadi nggak haus banget dengan penilaian orang gitu. Ya menurut kita yang harus dihadirkan adalah sikap ikhlas itu kan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu artinya apa sih? Bersih, bening, suci. Tidak ada harapan lain dalam yang dia lakukan kecuali ya Allah. Memang berat ya, manusiawi lah kita pengen dipuji. Iya, seneng gitu. Manusiawi kita nggak mau dihina sama orang, itu manusiawi banget. Tapi mau sampai kapan ngejar itu? Kita nggak akan pernah bisa selesai dari hidup ini kalau masih mengejar penilaian manusia. Dan yang tidak akan pernah berhenti apa? Penilaian manusia. Tidak pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Dan ingat, setiap orang melihat kita dengan kacamata yang berbeda, tergantung melihatnya. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang di tengah, yang di atas, yang di bawah, lihat kita pasti beda angle-nya. Padahal kita juga kan. Itulah manusia. Kita tidak bisa mengatur penilaian manusia ke kita. Yang bisa kita atur apa? Diri kita sendiri. Hati kita untuk melihat bagaimana sikap orang lain ke kita. Maka prinsipnya dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Masya Allah. Karena dua-duanya hanyalah penilaian manusia. Masya Allah. So kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Jadi semuanya kembalikanlah sebenarnya sama Allah yang disandarkan sama hidup Allah. ini gak lama tuh sebentar. Aduh, langsung ditampar lagi, diingatnya lagi ketika lagi sibuk-sibuknya misalnya ingat dunia gitu ya, dengerin kajian ini. Termasuk ini Mbak Mila, jadi ingat punten lagi ya. Iya. Kalau ada di antara kita yang masih sering sakit hati karena hinaan orang, catat ini. Kira-kira antara kehinaan kita yang sesungguhnya dengan hinaan orang yang dihinakan ke kita, lebih hina yang mana? Ya kehinaan yang sungguh yang ada pada diri kita sih sebenarnya. Sebenarnya iya. Betul. Kalau hinaan kita itu dibuka sama Allah, apa yang mau kita banggakan? Makanya kalau ada yang bilang, aku tuh diomongin sama dia, katanya aku tuh banyak ngomong. Alhamdulillah, dia taunya kita banyak ngomong. Dia nggak tahu kita banyak hutang. Dia nggak tahu kalau kita banyak, mohon maaf, banyak buang angin yang kurang baik gitu ya.
Alhamdulillah, orang taunya banyak ngomong doang. Mm. Bener? Iya. Kalau Iya, dibuka, betul. apa yang mau kita banggakan? Jadi pada Nggak ada akhirnya kita akan bangga-bangganya, betul. jadi sederhana memahami orang menghina kita. Karena hinaan yang sesungguhnya kita lebih Yo, hina dibanding orang yang menghina kita. Jadi sebenarnya ya dianggap ya udahlah angin lalu ya. Iya, kayak udah gitu. biasa aja. Biasa aja. Kalau orang tahu aku yang sesungguhnya, sebenarnya lebih hina aku tuh daripada yang dihinakan Nah, dia. kadang-kadang respon kayak gitu tuh sulit ya. Yang ada orang udah Sulit. emosi dulu, maunya senggol bacok aja gitu Iya, loh. Oke, aduh, hati-hati nih. Oke, kita harus jeda dulu. Kita break dulu, kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Gaya Elit Ekonomi Sulit. Jadi Ahilman, kalau misalnya kita itu masih itu tadi ya sibuk, aduh pengen ini, pengen itu, pengen dilihat keren, pengen dilihat ini. Sebenarnya kuncinya adalah problemnya adalah kita kurang bersyukur. Ya. Nah supaya kita itu kemudian bisa mendidik diri nih, ayo udahlah dikurangi itu, lebih baik bersyukur itu mulainya dari mana? Iya, pertama bahwa setiap yang Allah titipkan itu pasti yang baik. Nikmat yang terbaik. Dan nikmat Allah tuh banyak kan. Besar. Ya. Yang sedikit itu syukur kita. Yang sempit itu hati kita. Hati kita. Jadi pahami bahwa setiap yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Nah kalau kita sudah memahami bahwa yang Allah kasih itu yang terbaik, tidak akan ada celah untuk melihat nikmat orang lain. Karena yang Allah kasih ke kita itu yang terbaik. Bahkan kita nggak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa ngitung saking banyaknya nikmat. Berarti kalau begitu cukup bagiku dari Allah. Tidak ada yang orang lain kita lihat tuh. Kayaknya orang enggak, karena di hati kita udah penuh dengan nikmat yang Allah kasih di hati kita. Satu. Dua, cara bersyukur terbaik itu adalah gunakan semua nikmat dari Allah untuk sesuatu yang disukai Allah. Untuk sesuatu yang disukai Allah, oke. Jadi bukan yang disukai kita, tapi yang disukai Allah. Allah suka enggak ya? Kenapa kita harus berbuat sesuatu yang disukai Allah? Agar Allah ngasih juga sesuatu yang lain buat kita. Karena kita paham semua yang dikasih dari siapa? Dari Allah. Berarti kita berterima kasih sama yang ngasih ke kita, yaitu Allah. Tenang lagi hati kita. Nah baru yang ketiga, gimana caranya biar bisa bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang ada? Caranya adalah yakini bahwa semua yang kita hari ini miliki juga akan kembali lagi ke Allah. Udah. Jadi kita tuh hanya dititipin sama Allah pada akhirnya. Ingat filosofi tukang parkir. Tukang parkir kan mobilnya banyak, motornya banyak. Ketika orang-orang setelah parkir balik, apakah tukang parkir marah? Enggak. Enggak pernah saya dengar tukang parkir marah untuk kemudian jangan diambil mobilnya. Tetap parkir di sini. Kan enggak ya. Ketika ada orang yang mau ambilin mobilnya malah dipersilahkan, bahkan dibantuin. Mundur, kiri, kanan. Ikhlas. Karena bukan punya dia. Nah sekarang yang bikin kita menggenggam erat sesuatu itu karena apa? Kemelekatan kita pada sesuatu yang sebenarnya hanya dititipi sama Allah. Masya Allah. Kadang-kadang tuh misalnya gini ya, karena kita tuh sering kita lihat misalnya ada orang tuh kadang dipandang orang lain berdasarkan apa yang dia pakai, apa yang dia punya gitu ya. Kadang-kadang tuh kita tanpa sadar tuh gitu, oh si fulan ini mobilnya keren nih gini, jadinya kita baik. Si ini cuma naik motor buluk doang nih, ya udahlah biasa aja lah gitu. Kadang-kadang kita tuh jadi ngerasa, aduh kalau orang, jadi orientasinya tuh jadi materi gitu. Kalau kita jadi kaya, kalau kita bisa punya yang ini, orang tuh akan menganggap kita tuh jadi lebih keren gitu. Orang tuh akan hormat sama kita. Itu gimana ya? Saya akan melihat pertama dari sudut pandang kita yang make. Jadi kalau kita diizinkan sama Allah punya rezeki ya, untuk bisa pakai pakaian yang bagus, jam tangan yang bagus, kendaraan yang bagus, niatin. Itu buat ikhtiram, buat kemuliaan orang lain juga. Buat menghormati orang juga. Ketemu orang pakai pakaian yang baik, hormatin orang. Biar dia tuh merasa dihormati oleh kita. Dan niatin juga untuk berbuat baik yang lainnya. Satu. Nah sudut pandang yang sebaliknya, kalau lihat orang dengan segala kebaikannya itu ya lihat mudah-mudahan kita juga punya rezeki yang sama kayak dia gitu. Jadi bukan kayak dari mana sih
saya juga tahu ini mah susah hidupnya. Julid. Gajinya aja di bawah kita gitu kan, juga gitu kan. Okay. Orang baru masuk dari mana gitu ya. Dapat dari mana? Jangan-jangan udah mulai kemana-mana traveling deh tuh. Jangan menghina orang. Boleh jadi orang yang kamu hina itu lebih mulia dalam pandangan Allah daripada kamu yang menghinanya. Makanya nanti begini, jangan mengukur kemuliaan manusia itu dengan aspek dunia yang dia miliki, ya. Karena Qarun dan Fir'aun tidak lantas menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Padahal kan kaya, padahal punya jabatan, tapi hina di hadapan Allah. Begitu sebaliknya, Bilal bin Rabah, hamba saya miskin, tidak punya apa-apa. Boleh jadi hina dalam pandangan kita karena mungkin miskin, tapi Masya Allah, beliau jadi orang yang orangnya masih hidup tapi sendalnya sudah sampai di surga. Jadi dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Bukan itu ukuran kemuliaan di hadapan Allah. Ukuran kemuliaan adalah ketakwaan kita di hadapan Allah. Nah, tapi kan faktanya manusia yang melihat kita bukan karena itunya, lihat karena hartanya. Ya itulah dunia. Makanya dunia itu lahwun, kan, laibun walahwun, permainan dan senda gurau belaka. Ini kan hanya ya panggung sandiwara. Iya, betul. Semua melihatnya dengan angle yang berbeda-beda. Ada spotlight, ada begini, ada begitu mah, itu mah. Ada yang dapat spotlightnya, ada yang mungkin ngurusin kabel di belakangnya. Ada yang pegang kameranya. Tapi kan semuanya ya. Boleh jadi nih AA sama Mbak Mila yang kelihatan di kamera, boleh jadi yang dapat pahala besar malah bukan kita. Iya, bisa jadi. Boleh jadi orang yang ngurusin kabel, lighting, kameramen yang harus gerak-gerak. Tergantung kan niat hatinya. Kalau kita niatnya cuma pengen biar kelihatan pinter, biar populer, biar kelihatan biar benar. Makanya kan boleh jadi mohon maaf ya pemirsa, yang perlu doakan tuh kita sebenarnya ini. Iya, betul. Yang sama Allah. Iya, betul. Lagi ditutupin aib-aibnya, yang dengan gagahnya sok-sok kita bilang di depan banyak orang. Iya. Ya tapi kita berdoa semoga walaupun kita yang banyak salah ini punya banyak aib, ya semoga Allah tutup dan yang sampai hanya kebaikan-kebaikan saja. Gitu. Aduh, nangis nih Moya. Aduh iya sih kadang-kadang. Kadang-kadang kita tuh suka lupa, maksudnya karena mungkin itu tadi yang mendapat spotlight gitu. Kadang merasa paling nauzubillah sih, mudah-mudahan dijauhkan dari perasaan-perasaan. Jadi dunia itu semuanya masih sementara. Kita belum ketemu sekolah akhirnya. Sekolah akhirnya kapan? Sekolah akhirnya, di sini, iya. Dan itu nanti hanya Allah yang tahu realnya tuh itu. Terakhir, doa supaya memang kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tapi di selain kita juga nggak gentar, nggak turun usahanya. Ya, ini doa yang sering kita ucapkan, dibaca setiap hari Jumat. Dibaca setiap hari Jumat, oke. Ini yang Nabi juga anjurkan dan ajarkan untuk dibaca setiap hari Jumat. Doanya agar kita diberikan kecukupan harta, agar kita diberikan keberlimpahan dalam urusan hidup, dan kita diberikan keberkahan dalam setiap urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang Engkau halalkan dan jauhkan aku dari yang Engkau haramkan, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selain dirimu. Amalkan ini setiap hari apa? Jumat. Hari Jumat itu minimal. Minimal ya. Tapi kalau mau tiap hari juga. Masya Allah. Aduh, ini udah jadi salah satu doa top favorit nih. Favorit. Karena itu tadi, karena rasa cukup itu sekarang itu mahal. Jadi harus diusahakan dan harus terus diminta sama Allah. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ahilman, jazakallahu khair ilmunya hari ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa kebaikan, membawa manfaat, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk semangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.